Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wada Tunisa. Saya dari kelompok 15 ujian komprehensif video konseling tentang isu-isu BK. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Masuk kita. Ya, Bu. Kita gimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Kita perkenalan dulu ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Wardah. Bisa dipanggil Ibu Wardah. Sekarang coba kamu perkenalkan nama dan alamat kamu. Perkenalkan, Bu, nama saya Ita Kurnia Dewi. Alamat saya di Tumi Jejar, Kabupaten Tulang Barat. Kalau boleh tahu cita-cita Ita jadi apa? Belum tahu, Bu. Baik, nggak apa-apa. Nanti kita bisa memikirkan ya cita-citanya, karena cita-cita atau mimpi itu bisa membuat kita semangat, berusaha melakukan kita yang terbaik. Iya, Bu. Ita sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Bu. Konseling itu apa, Bu? Baiklah, jadi konseling itu adalah upaya memberikan suatu bantuan kepada siswa oleh guru BK agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya. Misal, kita lagi ada masalah tentang jadwal belajar yang tidak teratur, kita bisa sampaikan kepada ibu supaya bisa manajemen waktu belajarnya. Sampai sini kita mengerti? Iya, Bu, sekarang saya paham. Semoga setelah mengikuti konseling ini membantu melancarkan masalah saya, Bu. Oke. Bagaimana kalau sebuah waktu konseling pada hari ini kita sepakati 50 menit? Bagaimana, bisa? Iya, Bu. Waktu tersebut termasuk cukup. Oke. Selama sesi konseling ini, semua yang diceritakan oleh siswa menjadi rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada siapapun. Karena selama sesi konseling ini, siswa harus aktif mengikuti setiap tahapan konseling. Keberhasilan konseling ini bukan tergantung kepada saya ya, namun semua itu tergantung dari kamu sendiri yang merubahnya. Saya hanya membantu, sehingga segala keputusan bukan saya yang ditentukan, melainkan kamu sendiri yang memutuskan. Pada akhirnya siswa itulah yang membantu dirinya sendiri. Selama proses konseling ini juga siswa harus bercerita apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa Ita paham? Oh iya, Bu. Saya paham. Jadi jangan khawatir ya, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia Ita, karena di dalam beberapa kode etik konseling adalah salah satu, yaitu asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah itu. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Oke. Lalu bisakah Ita membicarakan masalah Ita kepada Ibu? Iya, Bu. Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak apa, Bu. Lalu apa masalahnya? Nilai saya sangat rendah, Bu. Pergaulan saya kesehariannya di kampus dan di luar kampus juga, Bu. Terima kasih. Lalu harapan Ita setelah melakukan konseling ini apa? Nilai saya meningkat dan masalah saya dapat teratasi. Lalu hingga mendapatkan solusi gitu, Bu, membuahkan solusi. Baiklah, kita mulai konselingnya ya. Coba Ita ceritakan masalah yang Ita alami saat ini. Begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya. Kaitannya dengan nilai saya itu sangat rendah, Bu, di semester 1 ini, Bu. Kalau begitu
Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Ita saat ini? Saya ini mempunyai 4 teman akrab, tapi saya membencinya, Bu. Masya Allah, menurut Ibu sebaiknya Ita jangan berkata itu. Kenapa Ita membencinya? Nilai saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka. Tapi tidak mungkin, Bu, karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan ketika saya tidak berteman dengan mereka. Apakah Ita sudah berusaha belajar dengan maksimal? Sudah, Bu, tapi belajar saya sering terganggu oleh mereka. Kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng dan kami melakukan sangat tidak bermanfaat karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya main kemana-mana tidak jelas, shopping dan lain sebagainya. Bahkan bahkan sampai lupa ibadah, Bu. Ita sudah pernah menegur untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih, Bu, tapi nggak direspon, malahan dia mojokin saya kalau berteman. Saat kami jalan mereka juga lupa dengan sholat. Saya sering mengejeknya, malah saya dibilang so alim. Memang sih, Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang so alim, sering diledekin dan lain sebagainya. Sebenarnya saya juga pengen sih, Bu, tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Ita bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin menjadi teman akrab? Iya juga sih, Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan nilai yang maksimal. Ita pasti bisa. Iya, Bu. Jadi Ita benci pergaulan ini karena banyak negatifnya termasuk nilai Ita. Iya, begitulah, Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik. Tapi saya sedih, Bu. Ita sedih kenapa? Sejujurnya, Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini merana pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Ita bahagia jika teman-teman dapat berubah dengan kesehariannya. Iya, Bu, apalagi kami sudah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka, itu tidak akan mungkin. Jika pertemanan ini tetap berlangsung, nilai saya pasti akan selalu rendah. Ita kesal dengan tingkah laku mereka yang mengakibatkan nilai Ita rendah. Iya, Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana, apalagi kami juga satu kelas. Ita kesal sehari-hari mereka dan sekarang Ita sedih sekelas dengan mereka. Iya, betul, Bu, saya jengkel dengan kondisi seperti ini. Merasa frustasi dengan keadaan ini. Iya, Bu, benar. Ita merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Ita tidak tahu harus berbuat apa. Ita coba simpulkan apa masalah Ita sebenarnya. Iya, Bu, saya sedih sebenarnya karena semua ini masalah saya, Bu. Saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Ita sedih karena berbagai masalah yang dihadapi sehingga menghalangi pencapaian nilai Ita. Iya, Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar nilai saya maksimal di semester yang akan datang, Bu. Ita sedih karena tidak dapat nilai dengan maksimal. Benar, Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka. Tapi masalahnya saya yang tidak punya teman, Bu. Ita merasa tidak nyaman kalau tidak punya teman. Iya, Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin nilai yang maksimal semester ini, dan yang kedua, saya
saya masih bisa tetap berteman dengan mereka yang tidak seperti saat ini akhlaknya. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya, Bu, agar merubah tafsirannya tidak maksimal. Saya jarang belajar juga, Bu. Jadi Ita merasa marah dengan diri Ita karena tidak tahu bagaimana cara agar nilai tinggi dan merubah teman-teman. Iya, Bu, tapi sebenarnya saya tidak tinggal diam. Dalam menghadapi masalah ini, saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana cara agar nilai saya maksimal dan memberitahu mereka untuk berubah. Bagus Ita merasa tidak sabar ya karena ingin melakukan sesuatu usaha agar nilai Ita maksimal. Dan memberitahu mereka agar merubah dengan cara yang maksimal juga. Iya, Bu, di sini saya sudah tidak sabar lagi untuk bertindak. Oke, baiklah. Kalau begitu terlebih dahulu Ita hendaknya menetapkan tujuan yang Ita ingin capai. Dalam rumusan tujuan ini Ita harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya tujuan yang Ita tetapkan. Apa saja yang Ita lakukan, nah siapa saja yang terlibat dalam permasalahan Ita ini. Sepertinya hanya saya, belajar saya, dan rekan-rekan saya, Bu. Saya akan berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu rencana yang bagus, tapi yang lebih penting bagaimana cara Ita memperlakukannya. Untuk menghilangkan rasa riku, insya Allah saya bisa bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas saya karena lingkungan sekitar, Bu. Bagus. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan yang ingin Ita capai setelah konseling ini. Baik, Bu, saya merasa riku dengan teman-teman saya untuk menghindari nasihat dan tidak tegas. Dengan itu saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang enjoy, mungkin untuk memperoleh nilai yang maksimal. Seharusnya saya belajar dengan maksimal dan mengurangi kemalasan yang saya alami. Tidak menyalahkan keadaan karena semua tergantung pada sikap kita. Nah, bagus sekali Ita telah merumuskan tujuan untuk mengatasi masalah itu. Terima kasih, Bu. Setelah Ita bercerita seperti ini, teknik yang tepat dengan masalah Ita yaitu teknik modeling. Akan Ibu jelaskan. Jadi teknik modeling langsung itu adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dihendaki atau yang tidak dihendaki yang dimiliki oleh konselor melalui contoh langsung dari konselor, guru-guru sendiri atau teman sebaya. Sedangkan melalui teknik simbolik adalah model yang disajikan melalui media tertentu seperti video, audio, slide, dan rekaman suara. Bagaimana pendapat Ita? Iya, Bu, boleh. Modeling langsung, keuntungannya saya bisa melihat langsung seorang memperagakan mengenai cara menyelesaikan masalah untuk kerugiannya. Saya belum dapatkan, Bu. Modeling simbolik, keuntungannya menurut saya bisa melihat orang memperkenalkan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya, Bu, kita bisa pastikan begitu yang di Waktu kita sudah hampir habis ya Ita. Iya, Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin Ita mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita. Baik, Bu. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan teman dengan kedisiplinan rupanya agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam memfokuskan belajar sehingga nilai saya naik. Dan saya harus melakukan teknik modeling langsung, ya, Bu. Peragaan setiap bersamaan dengan mereka. Nilai saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan
dalam memfokuskan belajar sehingga nilai saya naik, Bu. Dan saya melakukan teknik modeling langsung yang Ibu peragakan setiap bersamaan dengan mereka. Jadi nilai bagus. Saya dan teman-teman saya berakhlak. Dan yang penting lagi saya harus mampu mengurangi rasa malas, Bu. Bagus, rupanya Ita sudah paham. Bagaimana perasaan Ita sekarang? Alhamdulillah sekarang perasaan saya lega, Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas kepada Ita untuk melakukan setiap kali Ita bersama teman-teman agar tidak ceroboh. Dan Ita selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya baik, Bu, saya akan berusaha. Baiklah kalau begitu saya boleh izin pamit pulang, Bu. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini ya Ita. Hati-hati di jalan. Iya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.